Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sudah di buku yang terakhir, yaitu buku yang ketujuh, membaca kitab Masailu Al-Jahiliyah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di masalah yang ke 57 dan 58, yaitu tahrifu al-kalimi an mawadhihi walayyu al-alsinati bil kitab. Ya, tahriful kalim an mawadhihi, yaitu menyelewengkan kata dari tempatnya. Maksudnya di sini merubah lafaz dari ayat atau hadits, atau merubah maknanya. Walayyu al-alsinah bil kitab, dan maknanya di sini berdusta, ya, berdusta terhadap Alkitab. Taib. Jadi masalah tahrif yaitu merubah lafaz atau makna. Ya, maksudnya merubah hurufnya atau merubah maknanya. Ya, ini termasuk perbuatan dari orang-orang jahiliyah, di mana mereka terbiasa merubah lafaz atau makna dari wahyu, yaitu dari kalamullah, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kelompok sesat, semua yang menyelisihi Islam, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, di mana mereka melakukan perubahan, yaitu merubah makna, ya, menafsirkan ayat tidak sesuai maknanya, tidak sesuai tafsirnya, memaknakan hadis tidak sesuai maknanya. Maka perbuatan mereka itu adalah sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena mereka, orang-orang jahiliyah, di antara pekerjaan mereka adalah merubah lafaz atau makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dan menafsirkan tidak sesuai dengan tafsirnya. Taib. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim adalah wajib beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu lafadznya, maknanya, ya, beramal dengan konsekuensinya tanpa melakukan perubahan. Ya, tanpa melakukan perubahan. Ya, jadi ini merupakan hal yang wajib, ya, kita lakukan, baik itu sesuai dengan hawa nafsu kita ataupun tidak sesuai. Maka kewajiban kita adalah terhadap firman Allah, terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan lafadznya, maknanya, dan kita beramal dengan konsekuensinya. Taib. Kalau kita perhatikan dari
kelompok-kelompok yang ada di kaum muslimin, ya, banyak yang merubah makna dari ayat. Mereka tidak berani merubah lafaz ayat, tapi merubah maknanya. Misalnya istawa, mereka artikan dengan istaula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka artikan istaula. Istawa artinya tinggi. Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Nah, karena mereka meyakini Allah di mana-mana, maka ayat ini mereka ganti artinya. Jadi mereka artikan Ar-Rahman menguasai arsy, gitu ya. Ar-Rahman menguasai arsy. Ya, jadi ayat ini harusnya menjelaskan akidah mereka yang salah, ya kan? Nah, yaitu Allah di atas langit, sementara mereka meyakini Allah di mana-mana. Ya, maka cara mereka supaya aman dari ayat ini, maka mereka merubah arti dari ayat, sehingga mereka artikan Ar-Rahman menguasai arsy, padahal artinya Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Taib. Demikian pula misalnya lafaz aliyat, tangan. Ada dari kelompok Islam ini, seperti orang-orang Asy'ariyah, ia mengingkari Allah memiliki tangan. Ingat ya, kaidah kita, kalau ada ayat dan hadis yang menyebutkan nama atau sifat Allah, kita harus tetapkan. Misalnya Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, tentunya sesuai dengan Allah yang maha sempurna, tidak kita bayangkan seperti makhluknya. Nah, kalau kita lihat terjemahan Quran, terjemahan yang ada itu ada terjemahan, nah, tangan itu diartikan dengan misalnya kekuatan atau diartikan dengan rahmat, tidak diartikan dengan tangan. Perhatikan di sini ya, artinya mereka tidak berani merubah lafadznya, tapi merubah artinya. Ya, dan ini semuanya adalah perbuatan orang-orang jahiliyah, dan sebelum itu perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka merubah lafadz, ya, lafadz dari kitab, jangankan maknanya, mereka merubah lafadz dari kitabnya. Iya, merubah lafadz dari kitabnya. Demikian pula berkaitan dengan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tafsirkan tidak sesuai tafsirnya. Mereka jelaskan maknanya tidak sesuai maknanya. Maka ini semua dari jalannya orang-orang jahiliyah. Jadi sebagai seorang muslim hendaknya menyelisihi perkara jahiliyah. Bagaimana itu? Berarti dia harus beriman dengan kitab, dia harus beriman dengan hadits, lafadznya dan maknanya. Ya, lafadznya dan maknanya. Dia tidak merubah lafadz dan dia tidak merubah makna-makna dari ayat maupun hadits. Artinya dia memahami Al-Quran dan hadits sesuai dengan pemahaman as-salaf, ya, pemahaman yang dipahamkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian masalah berikutnya itu masalah yang ke-59, ya, masalah yang ke-59, taqlibu ahlil huda was-sawabi bis-sabiati wal hasyawiyah, ya, atau talqibu ahlil huda, memberikan laqab atau gelar, memberikan gelar kepada orang-orang yang di atas petunjuk, orang-orang yang di atas kebenaran, dengan gelar as-sabi'ah, ya, dengan gelar as-sabi'ah. As-sabi'ah artinya orang-orang yang keluar dari kebenaran. Wal hasyawiyah artinya orang-orang yang berbicara tanpa faedah,
orang-orang yang berbicara tanpa faidah. Taib. Intinya di sini, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah adalah mereka memberikan gelar-gelar yang tidak bagus atau gelar-gelar yang jelek terhadap pengikut kebenaran. Ini termasuk dari perbuatan jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu. Iya, mereka suka memberikan gelar jelek terhadap pengikut kebenaran. Seperti yang terjadi, mereka orang-orang jahiliyah terdahulu menggelari pengikut kebenaran itu dengan as-sabi'ah, orang-orang yang keluar dari kebenaran, dengan al-hasyawiyah, orang-orang yang berbicara ya omong kosong, ya omong kosong, artinya tidak ada, ya artinya istilahnya pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Ya, itu mereka gelari untuk orang-orang yang di atas petunjuk dan di atas kebenaran. Taib. Jadi termasuk manhaj atau jalan dari ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka merendahkan dan menghinakan orang-orang yang di atas petunjuk. Mereka merendahkan dan menghinakan orang-orang yang berada di atas petunjuk. Iya, di atas petunjuk. Dan mereka memberikan gelar-gelar yang jelek, gelar-gelar yang membuat masyarakat, ya, yang membuat orang lari, ya, entah mereka mengatakan as-sabi'ah, ya, orang yang keluar dari agama, ya, atau mereka menamakan dengan al-hasyawiyah, yaitu orang yang omong kosong, bicara tanpa faedah. Ya, sampai sekarang. Kalau sekarang ya orang yang istilahnya di atas kebenaran, mengikuti Quran, hadis, pemahaman as-salaf, itu banyak gelarnya. Ya, tapi gelar-gelar yang tidak bagus. Digelari apa? Ya, digelari janggo-janggo. Itu gelar, maksudnya gelar yang tidak bagus. Itu maksudnya ejekan. Ya kan? Ejekan. Ya, atau digelari apa namanya? Wahabi, ya kan? Atau digelari aliran sesat, atau digelari terasa, atau digelari banyak gelar, ya kan? Banyak gelar yang diberikan kepada mereka, ya, yang diberikan kepada mereka. Maka ini apa namanya, termasuk dari jalannya orang-orang jahiliyah. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang merendahkan kebenaran, yang memusuhi kebenaran, ya, dan memberikan gelar-gelar yang tidak baik terhadap kebenaran dan menghalangi manusia, membuat lari manusia dari kebenaran, itu tidak akan membahayakan kebenaran. Iya, tidak akan membahayakan kebenaran. Iya, artinya kebenaran akan senantiasa tersebar. Iya, akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Misalnya perkataan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Iya, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Iya, disebutkan di surah Hud ayat 27. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang yang rendah di kalangan kami, yang pendek berpikirnya. Maksudnya orang-orang di masa Nabi Nuh alaihi salam itu mengejek atau menghinakan pengikut Nabi Nuh. Mereka mengatakan, itu yang ikut kamu itu, ya, yang ikut kamu itu orang-orang yang, kalau bahasa kita, orang-orang tidak sekolah, pendek pikirannya. Seandainya dia cerdas,
seandainya dia cerdas dan berpikir panjang, maka tidak mungkin dia ikut kamu. Gitu ya. Tidak mungkin dia ikut kamu. Ya, ini artinya apa namanya? Kalimat-kalimat yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, misalnya manusia terbaik, nabi dan rasul terbaik, nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dibilangi apa? Dibilangi majnun, orang gila. Bayangkan sekelas manusia terbaik ini, ya, nabi rasul terbaik dibilangi orang gila. Ya kan? Dibilangi orang gila, dibilangi ya, sihir, tukang sihir, ya kan? Bayangkan dibilangi tukang sihir. Iya, Al-Qur'an yang beliau bawa dibilangi dongeng. Ya, dongeng artinya omong kosong. Ya, carita. Bayangkan, ya kan? Jadi yang seperti ini semenjak Rasul pertama, ya kan, sampai Rasul yang terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang menolak kebenaran itu modelnya sama, gayanya sama, hanya ganti-ganti merek, ganti-ganti istilah, tapi gayanya sama, gayanya merendahkan, gayanya menghinakan, gayanya mengucilkan, gayanya istilahnya menghalangi orang dari kebenaran, menghalangi orang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya bahasanya beda, orangnya beda. Misalnya di masa Nabi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya kan, yang menolak kebenaran. Sekarang juga ada Abu Jahal tapi beda namanya. Ada Abu Lahab juga tapi bukan Abu Lahab yang dulu. Tapi gayanya sama. Gayanya sama. Gayanya sama, artinya menghinakan, merendahkan, menghalangi, menjauhkan, membuat lari orang, ya kan? Gayanya sama. Nah, ini semuanya adalah dari perbuatan jahiliyah. Ya, dari perbuatan jahiliyah. Berarti kita sebagai seorang muslim jangan berbuat seperti itu. Berikan gelar-gelar yang baik, ahli sunnah, ya kan? Ahli sunnah, pengikut sunnah Nabi, artinya pengikut ajaran Nabi, ya kan? Ahlul Quran, ahlul huda, ya, apa namanya, salafi, ya kan? Ahli sunnah wal jamaah, istilah-istilah yang bagus, ya kan? Istilah-istilah yang bagus, iya. Kemudian, ya tentunya mengajak manusia untuk mencintai kebenaran, untuk mencintai orang-orang yang berada di atas kebenaran, ya kan? Ini yang harusnya dilakukan, ya. Dan mengajak kepada kebenaran, ini yang harusnya dilakukan. Taib. Kemudian selanjutnya masalah yang ke-60 dan 61, iftira'ul kadhibi 'ala Allahi wa takdzibu bil haqqi. Iftira'ul kadhib, yaitu membuat kedustaan, maksudnya berdusta. Ya, berdusta. Taib. Iftira'ul kadhib, yaitu berdusta atas nama Allah dan berdusta terhadap kebenaran. Iya. Maksudnya, intinya mereka gampang berdusta atas nama agama. Iya, mereka berdusta atas nama agama. Mereka bilang ini halal, padahal haram. Mereka bilang ini haram, padahal halal. Ya kan? Mereka bilang ini hadits Nabi, padahal bale-bale hadits Nabi, padahal cuma bahasa Arab. Bahasa Arab.
kemudian dibilang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal cuma bahasa Arab. Ya kan? Cuma bahasa Arab. Iya. Kemudian ada yang bilang ini sendal Nabi, tekonya Nabi, pedangnya Nabi, tongkatnya Nabi, mimbarnya Nabi, rambutnya Nabi. Ini semuanya pendusta. Ya, semuanya pendusta. Tidak ada riwayat, ya, tidak ada jalur periwayatan yang sahih yang membuktikan bahwa sekarang masih ada peninggalan Nabi. Dari sendal, dari rambut, dari tongkat, itu semuanya pembohong. Tapi coba lihat banyak korbannya tidak? Ya kan? Apalagi yang mengaku senasab dengan Nabi. Cucunya Nabi, cucu yang keberapa? Iya kan? Iya. Biar lagi cucu Nabi, yang keberapa lagi? Sedangkan pamannya Nabi, bukan lagi cucunya ini ya, cucu yang keberapa bukan? Pamannya Nabi. Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal, itu semuanya pamannya Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, kira-kira berguna enggak nasab itu? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Talib, ya kan? Abu Lahab, tidak ada yang berguna dari nasabnya, padahal sangat dekat nasabnya dengan Nabi. Saudara dengan bapaknya Nabi. Apa ya? Ya kan? Ini cucu yang keberapa? Itu pun kalau betul cucunya. Ya kan? Kalau betul cucunya. Tapi sekalipun betul, namun ternyata tidak mengikuti ajarannya Nabi. Sekarang saya tanya, Nabi meninggalkan kepada kita apanya? Rambutnya, sendalnya, perabotnya, atau tuntunannya? Tuntunannya, apanya dia tinggalkan kepada kita? Tuntunannya, kan begitu? Nabi meninggalkan kita Al-Quran, hadits sesuai pemahaman yang Nabi sudah pahamkan kepada para sahabat. Itu yang Nabi tinggalkan. Nabi sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan kita itu. Sekarang yang Nabi suruh apa? Jaga rambutnya, jaga tongkatnya, jaga sendalnya, jaga perabotnya, atau jaga tuntunannya, perhatikan tuntunannya, ya kan? Yang Nabi suruh perhatikan tuntunannya. Nah, kenapa ini rambutnya dicium-cium, sandalnya, tongkatnya, sementara tuntunannya Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat memang tidak berguna? Ya kan? Ini namanya semuanya pendusta. Ya. Artinya yang jelas-jelas Nabi wariskan, Nabi perintahkan kita untuk mengikuti itu, mereka tinggalkan. Justru mereka suruh kita untuk mengikuti peninggalan yang katanya peninggalan Nabi, yang Nabi sendiri tidak memerintahkan untuk memperhatikan itu. Nabi tidak pernah perhatikan rambutku, perhatikan tongkatku, perhatikan sandalku, perhatikan perabotku, tidak ada. Iya kan? Tapi coba lihat sekarang, ya kan? Sampai katanya itu rambutnya Nabi ada kaca, ya kan? Dibungkus dengan berlapis-lapis kain, ya kan? Banyak sekali bungkusnya. Kemudian tapi anehnya tidak ada di Arab Saudi. Adanya di negara mana begitu, iya kan? Iya. Iya kan? Aneh. Iya, banyaknya keluarga Nabi di Madinah sana, banyaknya keluarganya Nabi di Mekah, jelas-jelas nasabnya, tanah kelahirannya Nabi. Tidak ada yang seperti itu. Iya kan? Ya, kasihan yang di Indonesia jadi korban. Iya kan? Kasihan yang di Indonesia jadi korban. Taib. Jadi berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama kebenaran. Ini termasuk jalannya orang-orang jahiliyah. Contoh misalnya dalam ayat dikatakan wajadana 'alaiha aba'ana
wallahu amarna biha. Ketika mereka tawaf di Ka'bah, ini orang-orang jahiliyah ya. Ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Jadi mereka meyakini bahwa pakaian yang kita pakai ini kotor, penuh dengan dosa. Jadi mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Apa mereka bilang? Cara seperti ini, yang seperti ini yang kami lihat dari orang tua kami, dan Allah yang perintahkan kami untuk begini. Bayangkan. Padahal jelas-jelas Allah sudah utus Rasul kepada mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Ya kan? Yang jelaskan kesalahan mereka, mereka tidak mau dengar. Mereka bilang Allah yang suruh kami seperti ini. Ini yang kami lihat dan ini yang Allah suruh, ini yang Allah suruh kami seperti ini. Yaitu tawaf dalam keadaan telanjang. Iya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Iya, tidak ada yang paling zalim. Tidak ada orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah. Tadi, ini Allah yang bilang. Ini halal, ini agama, ini benar, ya kan? Di ayat lain dikatakan wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah sedangkan mereka tahu. Mereka tahu ini bohong. Mereka tahu ini dusta. Tapi karena ya kepentingan dunia. Kepentingan dunia. Ya, karena kepentingan dunia, apakah itu kepentingan pengikut atau kepentingan kehidupan, duit, ya kan, dan sebagainya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya orang yang melakukan kedustaan adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Di ayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib." Jangan kalian berkata sesuai dengan perkataan kalian yang dusta. Maksudnya jangan ikuti perkataan dusta kalian itu. Ya. Apa itu hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram, padahal bohong. Ya kan? Apa hukumnya? Halal, apa haram? Gampang sekali bilang halal, gampang sekali bilang haram, belum ditahu ayatnya, belum ditahu haditsnya, belum ditahu perkataan ahli tafsir, belum ditahu bagaimana haditsnya sahih apa tidak, belum dipahami bagaimana pemahaman fikihnya, sudah bilang ini halal, ini haram, gampang sekali. Ya kan? Gampang sekali, ini benar, ini salah. Ini kulle, ini tena kulle. Gampang sekali. Ya kan? Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya, mereka tujuannya supaya berbuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah, maka mereka tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Taib, demikian pula berdusta atas nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi hadits, ini hadits, ternyata hadits palsu. Ya, hadits palsu. Enggak tahu dari mana sanadnya, dari buku mana tiba-tiba muncul. Ya kan? Tiba-tiba muncul utlubul ilma walau bisin, misalnya. Iya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pas dicek di buku mana ini? Kan buku hadits jelas ya, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Ada Sunan Abu Dawud, ada Tirmidzi, Majah, Nasa'i, ya kan? Ada apa namanya? Buku-buku Musnad, buku-buku apa namanya? Al-Mustadrak, ya, ada Al-Mu'jam, buku-buku hadits banyak. Tapi dicek tidak ada. Ya kan? Dicek tidak ada. Iya, banyak hadits-hadits yang tersebar, misalnya ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku rahmat. Kenapa perpecahan rahmat?
Ya kan? Jadi golongan-golongan yang ada, perpecahan yang ada, aliran yang ada itu rahmat. Ya kan? Mana haditsnya? Nabi bersabda iftiraku ummati rahmah. Ya. Perpecahan umatku rahmat. Sedangkan ayat menyuruh kita apa? Bersatu atau berpecah? Jelas-jelas ayat. Masa antara ayat dengan hadits bertentangan? Ayat suruh kita bersatu, hadits kita suruh berpecah, itu rahmat. Ya kan? Tapi coba lihat yang tersebar hadits-hadits yang seperti ini. Tapi kalau hadits ayat yang jelas, hadits yang sahih jelas, kurang laku. Ya kan? Taib. Apalagi kalau bicara masalah kisah. Jangankan ayat, jangankan hadits. Artinya jangankan kisah, sedangkan ayat dan hadits saja banyak orang berbohong atas nama ayat, atas nama hadits, atas nama agama, apalagi kalau kisah. Cerita kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya ini, kisah pokoknya pembahasan paling banyak bohongnya di pembahasan kisah. Iya, namanya juga orang berkisah, bercerita, ya kan? Banyak sekali bumbunya. Apalagi orang yang istilahnya pergi tanah suci jadi mutawif, pembimbing jamaah umroh misalnya, sampai di ini cerita, sampai di tempat ini cerita, pokoknya cerita. Ya, dia tidak memperjelas ini yang saya cerita betul-betul ada tidak? Kalaupun ada, ini betul enggak? Benar tidak? Ya kan? Ketika di Jabal Uhud dia cerita, ketika ini dia cerita, ketika ini cerita. Kasihan jamaah yang istilahnya dengar ya di patolo-tolo. Iya kan? Iya. PD-nya ini yang percaya diri, ini yang menyampaikan. Tapi ya begitulah, mengherankan ya. Ini kalau saya juga heran, kalau kita ini perkara dunia itu hati-hati, tidak boleh belajar kecuali kepada ahlinya. Misalnya mau belajar bahasa Inggris, di mana sekolah itu? Pintar di bahasa Inggris kah? Enggak pakai, ya kan? Tapi kalau penceramah, sembarang ini, cocok itu, sembarang, ya kan? Dia tidak peduli ini di mana dia belajar, ini dia sampaikan benar apa tidak. Dia tidak teliti, dia tidak pusing. Oh, sembarang nih, ya kan? Tapi kalau masalah dunia tidak, dia teliti. Iya, dia teliti. Mau belajar masalah ekonomi, masalah matematika, bahasa Inggris apa, dia harus tahu ini belajarnya di mana, dia siapa, keahliannya apa, ya kan? Andaikan cara itu juga mereka pakai dalam masalah apa? Agama, kan begitu. Sedangkan dunia mereka sudah hati-hati, tidak mau ambil bukan pada ahlinya, harusnya apalagi masalah agama. Tapi kenyataan terbalik, ya kan? Kalau dunia mereka hati-hati, kalau agama mereka bilang biasa-biasa ya, mau santai maki, ya kan? Baik. Baik ini ya, jadi mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagai seorang muslim hendaknya berhati-hati dari seperti ini. Intinya tidak boleh kita bilang halal, tidak boleh kita bilang haram, tidak boleh kita bilang boleh, tidak boleh kita bilang tidak boleh, tidak boleh kita bilang ini hadits, kecuali sudah betul-betul, ya, sudah betul-betul ini cocok, ini dengan ayat, dengan hadits, ini betul-betul hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dapat penyampaian tentang agama, jangan langsung bilang, jangan langsung sampaikan, itu bahaya. Ya kan? Harus cek betul ini yang disampaikan Ustaz cocok tidak? Ayatnya mana? Haditsnya mana? Ini haditsnya benar tidak? Kalau benar itu memang begitu maknanya tidak? Harus diperjelas. Ya kan? Karena kalau sembarang kita banyak nanti berbohong atau berdusta atas nama agama. Ya kan? Atas nama agama. Taib. Kemudian yang terakhir, masalah yang ke-62, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah faza'u ila syakwa lil muluk kama qalu atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Keadaan mereka, orang-orang jahiliyah,
kalau mereka kalah hujjah, kalah dalil, ya, kalau mereka kalah dalil, faza'u ila syakwa lil muluk, maka mereka pergi melapor ke pemimpin negara. Ya, kama qalu, sebagaimana mereka berkata, disebutkan di surah Al-A'raf ayat 127, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi, apakah kalian mau meninggalkan atau membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di Mesir? Jadi orang-orang kalah hujjah ini pergi melapor kepada Firaun. Wahai Firaun, masa kita biarkan Musa itu pengikutnya menyebarkan ceramah di Mesir ini? Tangkap dia, ya kan? Habisi dia. Jadi kalau sudah kalah hujjah, datang ke pemerintah, dikompori itu pemerintah, aliran sesat menjo, ya kan? Pokoknya jangan kasih jalan, ya, hentikan pergerakannya, ya, waspadai dia. Akhirnya pemerintah bilang siap, ya kan? Iya. Jadi kalau sudah kalah hujjah, ya kan, sudah kalah hujjah, ya kan, maka jalan paling yang biasa ditempuh adalah istilahnya mengompori orang berpengaruh, yaitu pemerintah, ya, menyebarkan apa namanya isu atau apa begitu supaya pemerintah terpengaruh sehingga dengan kekuatan yang ada apa namanya menghalangi kebenaran tersebut. Taib. Ini biasa terjadi, ya. Ini biasa terjadi. Misalnya ketika sudah terpengaruh Firaun ini, maka dia berkata kepada Musa, disebutkan di surah Syu'ara ayat 29, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kamu menyembah sembahan yang lain selain saya, Firaun ini, kata Firaun, dia berkata kepada Nabi Musa, kalau kamu menyembah sembahan yang lain selain saya, maka saya akan tangkap kamu dan saya penjarakan kamu, ya kan? Saya akan penjarakan kamu. Taib. Nah, sama sekarang, ya. Jadi kalau ada ceramah-ceramah, akhirnya datang ke Pak RT. Pak RT itu ada di Wargata itu ceramah sembarang. Atau ayo Pak RT melapor ke Pak RW, Pak RW lapor ke Pak Lurah, iya kan? Pak Lurah lapor ke Pak Camat, iya kan? Kemudian sampai ke mana begitu, ke KUA, kemudian sampai ke atas, sampai, iya kan? Sampai ke polisi, iya kan? Iya, kemudian polisi bikin tanda-tanda teroris. Ciri-cirinya janggo-janggo, di atas mata kaki, rajin sholat, balas sih kan. Iya, karena ada yang kasih masuk informasi. Tidak mungkin pihak pemerintah itu langsung tiba-tiba begitu kalau tidak ada laporan. Nah, yang melapor ini memang sudah benci, bukan mencari kebenaran, bukan mencari tahu bagaimana, memang sudah benci. Artinya memang dia cari penguat karena sudah kalah hujjah. Pakai ayat tidak bisa, pakai hadis tidak bisa. Kalau begitu pakai pemerintah, ya kan? Makanya pemerintah itu mereka punya intelijen, ya, artinya ada. Makanya dulu ndak heran ada yang jadi santri padahal intel. Iya, jadi santri, bayangkan. Ada yang ikut kajian, tapi pernah saya dapati intel mengaku. Bayangkan, barusannya ada intel mengaku. Jadi waktu saya kajian di Papua, ternyata dia orang Takalar, ya kan? Saya bilang melanggar ke ini, masa intel mengaku, ya kan? Pada akhirnya dia ini mengikuti sampai sekarang, alhamdulillah dia mengikuti kajian as-salaf. Padahal dulu awalnya apa? Padahal dulu awalnya intel. Beberapa pekan yang lalu saya ngisi di BTP, terus mendekat ke saya. Ternyata dia intel dari tentara, tapi sudah pensiun, baru dia cerita. Dulu saya tugasnya intel, ya kan? Iya, diantaranya menginteli siapa? Kita ini. Karena kan dicurigai teroris, ya kan?
Maka sudah tugas mereka untuk mengamankan negara. Apa-apa yang membahayakan negara, ya mereka harus cari tahu. Ternyata setelah mereka cari tahu, apa yang salah ini? Nah, justru mereka yang larang kita demo. Justru mereka yang suruh kita taat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan buat pemerintah. Nah, mereka juga tidak pernah digaji oleh pemerintah. Kita digaji, tidak digaji. Tapi mendengar dan taat kepada pemerintah itu agama kita. Bahkan pemerintah yang zalim, sabar ki, doakan kebaikan. Kalau selain yang di atas agama, paling tim sukses ya begitu. Tim sukses karena ada maunya. Tapi kalau kita, apa kita harapkan? Apa kita harapkan kita? Tidak ada. Bukan tim sukses. Kalau menangki yang kita gusung dapat kita tidak dapat. Tapi ini ke agama. Makanya rata-rata orang yang menginteli itu, ya kan? Pada akhirnya mereka sadar bahwa dulu yang melapor ini pabale-balen. Sembaranton bicara. Mana buktinya? Tidak ada. Ya kan? Tapi seperti itu dari dulu sampai sekarang gayanya seperti itu. Ya kan? Gayanya seperti itu. Jadi ternyata penulis di sini mengangkat perkara jahiliyah, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa setiap perkara jahiliyah yang beliau sebutkan itu selalu istilahnya masih dikerjakan oleh kaum muslimin, ya, masih dikerjakan oleh kaum muslimin. Maka sengaja kita bahas perkara ini supaya kita paham, dan setelah kita paham berarti kita harus selisihi, ya kan? Kita harus menyelisihinya karena itu termasuk perkara jahiliyah. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita dengarkan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.